profil Perhimpunan Ahli Penyuluhan Pembangunan Indonesia. Himpunan profesi ini lahir di latar belakang bahwa fakta menunjukkan keberhasilan penyuluhan pembangunan. Keberhasilan pembangunan pada umumnya dilakukan melalui optimalisasi peran penyuluhan atau pendidikan non-formal dalam mempromosikan perubahan tersebut. Penyuluhan yang berperan meningkatkan kualitas perilaku produktif insani, produktivitas dan kualitas kehidupan keluarga dan masyarakat. Atas dasar pemikiran dan kenyataan tersebut, diperlukan wadah atau organisasi profesi yang dapat menyatukan langkah penyuluhan pembangunan dan meningkatkan kemampuan anggota himpunan itu dalam profesinya sebagai pakar penyuluhan pembangunan. Dan itu menjadi landasan hidup organisasi profesi Perhimpunan Ahli Penyuluhan Pembangunan yang selanjutnya disebut dengan PAPI. Nama, asas, dan tujuan dari PAPI, perhimpunan ini diberi nama Perhimpunan Ahli Penyuluhan Pembangunan Indonesia, yang disingkat PAPI, yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai Indonesian Association of Development Extension. PAPI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan berasaskan pada sila-sila itu. PAPI bertujuan untuk memajukan, mengembangkan, dan mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang penyuluhan pembangunan untuk menunjang pembangunan nasional di segala sektor. PAPI pada tanggal 25 September tahun 1990 di Bogor, Jawa Barat, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. PAPI berkedudukan di Bogor, tempat domisili kepengurusan pusat. PAPI dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain yang dipandang perlu oleh pengurus. Fungsi PAPI merupakan organisasi profesi yang bersifat keilmuan, keprofesian, serta tidak berafiliasi dengan organisasi politik. Fungsi dari PAPI adalah meningkatkan kerjasama profesional para ahli penyuluhan pembangunan dalam rangka mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuannya bagi pembangunan nasional di segala bidang. Yang pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan bangsa Indonesia secara adil dan beradab. Meningkatkan profesionalisme anggota, membantu pemerintah dan masyarakat dengan pemikiran-pemikiran konsepsional tentang penyuluhan pembangunan di Indonesia. Keanggotaan dan organisasi PAPI. Anggota PAPI terdiri dari anggota biasa, yaitu pakar lulusan ilmu penyuluhan pembangunan terkait di bidang itu, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan. Ini diatur di dalam anggaran rumah tangga. Sifat keanggotaan, anggota PAPI adalah perorangan yang mempunyai keahlian dalam ilmu penyuluhan pembangunan atau berkecimpung dalam penyuluhan pembangunan atau pemberdayaan masyarakat dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Susunan organisasi PAPI adalah sebagai berikut. Ada pengurus pusat, ada pengurus di tingkat wilayah, dan di tingkat cabang. Perhimpunan Ahli Penyuluhan Pembangunan Indonesia merupakan asosiasi profesi yang berfokus kepada pengembangan penyuluhan
pembangunan dalam perspektif ilmu pengetahuan dan aspek implementatif. PAPI dirintis oleh Profesor Margono Slamet beserta para dosen program studi ilmu penyuluhan pembangunan PIB. Antara lain Profesor Joko Susanto, Profesor Aida Vitaya Lubis, dan Profesor Pang Asgari dan Bapak Dr. Prabowo Citro Pranoto. Pada 25 September 2000 bergabung generasi muda Dr. Ahmad Pambudi yang kemudian jadi Ketua PAPI 2005 sampai 2010 menggantikan Bapak Profesor Dr. Margono Slamet. Kemudian Dr. Sumarjo 2010 sampai 2020 dan 2021 karena ada pandemi ini mundur kurang lebih 6 bulan. Dan juga pada waktu itu juga bergabung Dr. Andriono Gilatadi. PAPI dikembangkan sebagai wadah pembelajaran dan kerjasama ilmuwan dan praktisi bidang penyuluhan dalam pengkajian, pengembangan kapasitas, pemutakhiran ilmu penyuluhan pembangunan, masyarakat, pemberdayaan masyarakat, serta advokasi kebijakan. Visi PAPI yaitu menjadi himpunan profesi bidang ilmu penyuluhan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang terkemuka di tingkat nasional dan ke depan di tingkat yang lebih luas internasional. Misi PAPI yaitu menggalang kerjasama dengan lembaga pemerintah, lembaga atau organisasi kemasyarakatan dan swasta dalam bidang pendidikan, pelatihan, dan penelitian, serta pemberdayaan masyarakat. Menyelenggarakan kajian mengenai penyuluhan, komunikasi inovasi, pemberdayaan masyarakat, kepemimpinan, dan aspek terkait, baik sebagai ilmu maupun sebagai pendekatan pembelajaran, untuk mengembangkan kapasitas modal manusia dan modal sosial di bidang pertanian dan non-pertanian. PAPI juga melaksanakan forum-forum ilmiah dalam rangka berbagi informasi mengenai hasil kajian terkini di bidang penyuluhan pembangunan. PAPI juga memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah, perguruan tinggi, dan stakeholder terkait mengenai ilmu penyuluhan pembangunan, sistem penyuluhan, dan penyelenggaraan penyuluhan yang efektif dan efisien. Melaksanaan monitoring dan evaluasi mengenai pelaksanaan penyuluhan dan kompetensi penyuluhan dan kompetensi penyuluh dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. PAPI secara keanggotaan maupun secara organisasi diundang untuk acara-acara seminar nasional baik di pusat, tingkat daerah dan tingkat cabang, dan di perguruan-perguruan tinggi yang di sana ada anggota PAPI dan juga instansi-instansi yang membuka jabatan fungsional penyuluh. Dan pada saat ini Ketua PAPI juga diundang sebagai tim ahli untuk merevisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Dan pada waktu itu Profesor Margono dan Profesor Sumarjo ikut membidani Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006. Dan diundang dalam berbagai pengembangan standar kompetensi profesi yang melibatkan anggota PAPI di bidang pemberdayaan,
di bidang penyuluhan PNS, penunjang swadaya, dan sebagainya. Dan banyak hal yang sudah dilakukan PAPI dalam menyongsong bagaimana terjadinya kolaborasi dan disrupsi yang sekarang dihadapi di masyarakat Indonesia. Program kerjasama yang sedang dijalankan, antara lain kerjasama dengan pemerintah pusat dan daerah, lembaga, organisasi kemasyarakatan, dan swasta dalam bidang pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Juga pengembangan ilmu penyuluhan, komunikasi dan pemberdayaan, pengembangan kapasitas kepemimpinan, dan aspek terkait. Penyelenggaraan seminar, simposium, konferensi, pertemuan ilmiah, dan lainnya, melalui kerjasama antar perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan swasta di bidang penyuluhan pembangunan, dan aspek terkait. Penertiban jurnal penyuluhan, jurnal yang berreputasi nasional, terakreditasi, Sinta 2 sebagai media ilmiah, bekerjasama dengan IPB, University, dalam penyebarluasan hasil penelitian bidang penyuluhan pembangunan dan pemberdayaan kemandirian, sehingga setiap anggota PAPI berpeluang besar untuk bisa berkontribusi di dalam penulisan. Juga dalam kerjasama advokasi kebijakan kepada pemerintah tentang sistem penyuluhan dan penyelenggaraan penyuluhan yang efektif. Dan yang lain, pemberian konsultasi kepada lembaga pendidikan tinggi terkait program studi penyuluhan, pengembangan kurikulum, dan kompetensi lulusan, termasuk sertifikasi program studi penyuluhan untuk pemberdayaan masyarakat. Banyak dilaksanakan oleh UNAN, misalnya ya, UNILA, beberapa perguruan tinggi yang lain. Dan juga kerjasama dalam pengujian kompetensi penyuluh dan fasilitas pemberdayaan masyarakat yang akan dikembangkan terus ke depan. Saya kira demikian profil singkat PAPI. Terima kasih.